What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Bula, menceritakan tentang seorang mbak-mbak petugas laundry yang memiliki kekasih tapi sayang cuy, dia mengalami sakit entah karena apa sampai dia tuh gak bisa banyak bergerak lah. Namun meskipun gak bisa ngapa-ngapain, sang kekasih sama sekali gak mau mengeluh dan terus memanjakannya dengan melaksanakan perpusrengan duniawi di hampir setiap malam. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan seorang gadis bernama Melody yang lagi menari balet. Namun dia bukan penari cuy. Dia cuma lagi mencuci baju dari salah satu pelanggannya. Ya, Melody adalah seorang petugas laundry di sebuah apartemen. Dia bekerja dengan rekannya yang bernama Bu Gloria. Dan saat di rumah ia hanya berdua dengan seorang pria bernama Tuan Manny yang diketahui mengalami sakit dan gak bisa ngapa-ngapain. Dari setiap customer yang mencuci pakaian di sana, dia selalu melihat dan mencobanya, bahkan sampai membawanya ke rumah dan bercosplay dengan pakaian tersebut. Bahkan gak jarang, Tuan Manny juga didandani untuk bercosplay dan kemudian mereka melaksanakan pusreng sembari berhayal cuy. Suatu hari Melody mengantar pakaian milik customernya yang bernama Celine. Dan secara gak sengaja dia mendengar suaranya Celine lagi berkuda dari dalam situ. Akhirnya karena penasaran Melody pun melongoknya. Kunin ko lang yung bayad. Sepulangnya dari tempat Celine, Melody mendengar seorang customer yang merupakan seorang dokter dan akan melaundry pakaiannya. Gloria pun meminta bantuan untuk mengizinkan anaknya magang di rumah sakit tempatnya bekerja. Nah, untuk menggapai cita-cita sang anak agar bisa menjadi dokter, Bu Gloria pun bahkan sering izin lebih awal untuk bisa mendapatkan tambahan penghasilan dan memenuhi semua kebutuhan anaknya. Suatu hari datang seorang polisi bernama Jacob. Dia merupakan kekasih Celine dan datang untuk menaruh seragamnya. Melody pun sempat ngobrol dan mengatakan kalau Celine sangat beruntung karena memiliki kekasih seperti Jacob yang tampannya gak ada lawan cuy. Namun Jacob bilang kalau dia sebenarnya malah kasihan dengan Celine karena seringkali ditinggal untuk dinas oleh dirinya. Dan dia mengakui bahwa dia sedang sangat sibuk mengurusi kasus pembunuhan berantai yang ada di kota ini. Setelah Jacob pergi, dia pun cerita sama Bu Gloria kalau Melody pernah melihat Jacob dan Celine tengah melaksanakan perpusrengan duniawi. Gloria pun menegurnya karena ya itu adalah hal yang privasi. Celine kemudian teringat kalau dia nggak menemukan kaos polo merah yang kemarin sempat dia lihat berada di lantai saat tengah melongok ke Celine. Dan malah Jacob ternyata meninggalkan kunci apartemennya di saku celana. Hal itu pun tentunya dimanfaatkan oleh Melody untuk masuk ke unit mereka ketika Celine dan Jacob lagi keluar nyari makan. Dan lagi-lagi Melody pun menjajal dan berhayal menjadi Celine, lalu melaksanakan perpusrengan duniawi dengan Jacob sampai akhirnya dia jadi tertidur di sana. Untung aja Melody denger nih pas mereka baru buka pintu dan dia pun langsung masuk ke kolong kasur. Lalu gak berselang lama dia mendengar Jacob dan Celine yang lagi mau ngadu keong. Pada akhirnya Melody pun baru bisa balik pas di tengah malam. Keesokan harinya Melody kembali melihat Celine dan Jacob sedang berada di restoran Jepang. Semua tingkah dan obrolan mereka pun diperagakan kembali oleh Melody dan Tuan Manny setibanya mereka di rumah. Dengan berbekal sarden kalengan, mereka pun dinner romantis di sana. Keesokan harinya, anaknya Bu Gloria datang untuk meminta uang guna menyelesaikan tugas akhirnya sembari menyerahkan pakaiannya untuk dicuci. Namun karena belum memiliki uang, sang ibu pun memintanya untuk bersabar. Albert yang kesal lantas meminta Gloria untuk bekerja lebih keras lagi dengan nada bicara yang sinis. Beberapa saat kemudian mereka kedatangan seorang pria yang ingin melaundry. Pria itu tengah menelpon Celine dan ternyata dia adalah pihak agensinya dan hanya tinggal di lantai yang berbeda.
Meldi pun menemukan kaos polo merah yang sebelumnya dia lihat di unitnya Celine dan mulai ngerasa kalau pria inilah yang kemarin berpusreng dengan Celine, bukannya Jacob. Lalu siangnya saat Meldi mengantarkan pakaian ke kamar Celine, dia dimintai tolong oleh Celine untuk dicarikan seseorang yang bisa membersihkan unitnya karena dia lagi sibuk banget. Melihat adanya kesempatan, Meldi pun mengajukan diri agar dia aja yang membersihkan unit Celine dan berbohong kalau dia lagi nggak sibuk di bawah. Celine lantas memberi arahan kepada Meldi bagian-bagian mana yang harus dibersihkan dan yang enggak. Pandangan Meldi pun terfokus dengan keberadaan bahan kimia keras yang berada di sana. Celine menjelaskan bahwa itu adalah salah satu dari produk endorse-nya. By the way, si Celine ini adalah model dan seleb talk cuy ceritanya. Sesaat kemudian Celine pun keluar untuk mengadakan meeting dengan kliennya. Meldi yang mengikutinya terlihat gregetan banget pas tahu kalau Celine dan Gino agensinya Singkat cerita, keesokan harinya Albert kembali datang menemui Gloria untuk mengambil pakaian serta meminta uang tambahan. Sang ibu pun menjawab bahwa pakaiannya belum sempat dicuci karena banyaknya customer mereka. Dia juga belum memiliki cukup uang untuk tugas akhirnya. Albert yang lagi-lagi acuh dengan ibunya, dia pun akhirnya pergi sembari menambahkan cuciannya yang baru. Meldi yang melihat sahabatnya diperlakukan seperti itu, dia pun menjadi sangat kesal. Dia merencanakan sesuatu untuk bisa membuat Albert jera. Sesaat kemudian Jacob datang dan dia menanyakan kasus yang sedang ditanganinya. Jacob bercerita bahwa dia belum menemukan petunjuk atas kasus tersebut yang melanda kota mereka. Lalu sembari mengobrol, Meldi pun menceritakan tentang Albert, anaknya Gloria, dan bilang kalau akhir-akhir ini dia sering datang dan mencuci di sini. Namun yang membuatnya merasa aneh, mahasiswa kedokteran tingkat akhir itu selalu membawa beberapa barang yang cukup mencurigakan. Jacob pun mulai terpengaruh oleh ucapan Meldi. Dia mulai curiga bahkan sampai mengabadikan beberapa barang yang dimiliki Albert. Beberapa hari kemudian Meldi berpura-pura mengantar laundry ke beberapa unit yang selantai dengan Celine. Saat Celine keluar, dia pun mengikutinya dan ternyata dia mengunjungi unit milik Gino yang hanya beda lantai cuy. Saat itu Meldi pun merencanakan kepulangan Celine dan Gino ke dunia anime berbekal bahan kimia keras yang sebelumnya dia dapatkan dari unitnya Celine. Dia juga tega menaruh boxer milik Albert di tempat kejadian itu. Lantas beberapa hari kemudian, kepolisian pun mulai melakukan olah TKP. Lalu Jacob bersama timnya menemukan boxer milik pelaku yang diduga lupa dipakai lagi setelah berpusreng dengan Celine. Dan singkatnya 2 hari kemudian, Albert pun diamankan di tempat laundry ibunya atas keberadaan boxer miliknya. Gak hanya Bu Gloria yang bersedih, Jacob sendiri juga sebenarnya gak menerima kenyataan bahwa sang kekasih telah menjalin hubungan pula dengan Gino, agensinya sendiri. Dan hari demi hari berlalu, Meldi pun mulai memperbaiki penampilannya agar terlihat lebih menarik. Hingga akhirnya di sebuah restoran Jepang, Jacob pun melihat Meldi yang juga berada di sana. Mereka akhirnya ngobrol bareng dan Meldi berlagak baik dengan mengucapkan turut berduka cita padanya. Dan perlahan tapi pasti Meldi pun mulai beraksi tipis-tipis dan sangat halus. Jacob lalu mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena berkat firasat Meldi akan barang-barang yang dibawa Albert, dia berhasil menangkap pelaku kejahatan itu dan tentunya langsung naik jabatan cuy. Beberapa hari kemudian Jacob mampir ke tempat laundry dan memberikan Starling gocengan pada Meldi. Di saat yang sama dia pun juga mengajaknya untuk makan dan membolehkan Meldi memilih tempat manapun yang dia suka sebagai hadiah karena dia udah naik pangkat. Keesokan harinya mereka pun akhirnya jalan ke puncak Bogor sembari ngeliatin delman, dan tentunya setelah semakin dekat dia pun diboyong ke apartemennya, lalu setelah itu melaksanakan perpusrengan duniawi. Setelah impiannya tercapai, Meldi mengatakan pada Tuan Manny bahwa dia akan meninggalkannya karena udah gak lagi membutuhkannya. Cerita pun akhirnya flashback ke masa lalu mereka, di mana sebenarnya dulu Meldi hanyalah seorang pembantu.
Dia pun mendengar cerita dari Loren, anaknya Tuan Manny, yang mengungkapkan kelakuan ayahnya yang sering meminta pusreng darinya. Akhirnya Melody yang kasihan melakukan upaya pembalasan pada Tuan Manny dengan cara membuatnya jadi sakit sampai ditinggalin keluarganya. Dan sampai sekarang hanya Melody yang mau menampungnya. Dan setelah itu Melody lalu membuatnya berpulang ke dunia anime dan membuangnya ke sungai, cuy. Lantas beberapa bulan berlalu, kehidupan Melody menjadi sangat berbeda. Berkat modal dari sang suami yaitu Jacob, dia pun kini punya bisnis laundry sendiri dan juga kini dia tengah mengandung. Lantas gak lama kemudian Jacob mendapatkan telepon dari rekan kerjanya yang mengatakan bahwa mereka menemukan Tuan Manny di pinggir sungai. Melody pun sangat panik ketika itu. Dan di malam harinya, Melody berhayal didatangi Loren, anaknya Tuan Manny. Mereka pun bertengkar cukup hebat saat itu, sampai Melody secara gak sadar membuatnya meninggoy di tempat. Padahal sebenarnya itu hanyalah seorang customer yang ingin mengambil pakaiannya. Dan yang lebih parahnya lagi, di waktu yang sama Jacob juga melihat dengan jelas kejadian itu, bahkan sempat mendengar percakapan Melody dengan orang yang dia anggap anaknya Tuan Manny itu. Dia pun akhirnya sadar bahwa orang yang selama ini dia cari adalah Melody. Melody yang gak mau disalahkan akhirnya berduel dengan Jacob. Dan berakhir dengan Jacob yang kembali dibuat sakit seperti layaknya Tuan Manny. Dan setelah itu film pun selesai.